Bapa, berikan kepada kami roh pengertian Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, bisa mengerti akan hati-Mu. Sebenarnya apa yang Kau rencanakan atas hidup kami. Engkau sudah menentukan destiny kami. Engkau sudah menentukan apa yang terbaik untuk kami. Buat kami bersyukur Tuhan. Buat hati kami tenang. Buat kami mengatakan di hadapan-Mu, apa yang Kau rencanakan atas hidup kami, itulah yang terbaik untuk kami. Seringkali kami melihat akan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain Tuhan. Ajar kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi bagian kami. Dan bukan mengerti akan bagian orang lain. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bicara Tuhan. Bicara Engkau pada pagi hari ini kepada pribadi kami masing-masing. Supaya kami bisa mengerti dan memahami akan Engkau. Terima kasih Bapak, sampaikan apa yang Engkau mau. Tuhan Roh Kudus, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Saudara, pagi hari ini kita belajar akan apa yang Tuhan mau. Masih ingat akan khotbah daripada Pak Victor minggu yang lalu, bahwa saudara dan saya, Tuhan sangat merindukan untuk menjadi apa? Champion, masih ingat? Kok gak ada suaranya ya? Kemarin ini mendengar enggak waktu hari minggu yang lalu? Ya, saya di Sion, saya streaming kemarin waktu hari Minggu. Dan dikatakan bahwa ada suatu generasi, ada sesuatu kelompok menjadi champion. Ya, kita tahu bahwa pemenang itu jangan selalu bangga dengan kemenangan yang ada. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak latihan dalam pertandingan yang akan datang, itu bisa kalah saudara. Jadi di dalam suatu pertandingan itu tidak selalu menang. Suatu pertandingan itu pertandingan kali ini menang. Pertandingan yang kedua itu belum tentu kita menang. Tergantung dari apa? Tergantung dari bagaimana cara kita memperjuangkan. Saudara, saya punya pengalaman tentang anak saya ya, nanti jam 10 dia khotbah. Pengalamannya adalah begini, dia itu selalu mempunyai kerinduan untuk tidak mempunyai ranking 3, 4, 5, tidak mau dia. Dia selalu pengen ranking 1 terus. Nah, sampai suatu saat sejak kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 itu selalu ranking 1 saudara. Nah, sampai suatu saat dia ngomong sama saya pasti nanti dalam tahun-tahun depan saya selalu ranking 1. Saya bilang ranking 1 itu perlu perjuangan. Memang kamu anak pandai, tapi kalau engkau tidak belajar sungguh-sungguh, kalau engkau tidak berlatih sungguh-sungguh, engkau tidak bisa mencapai taraf itu. Jadi sesuatu ranking yang sebenarnya kamu rindukan itu perlu dipertahankan dan dipelihara. Saudara, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya itu perlu diperjuangkan. Jangan sampai kita merasakan puas dengan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah jadi milik kita, tapi perlu dikembangkan, perlu diperlipat kali gandakan, karena itu sebenarnya yang Tuhan mau. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana dikatakan berkat peralihan, ya. Berkat peralihan atau perpindahan jatah. Saudara, hari ini kita belajar tentang perpindahan jatah. Apa jatah itu bisa pindah, Bu? Bisa. Ya. Apa yang menjadi berkat bagian saudara dan saya, ya, kalau tidak diperjuangkan itu bisa pindah. Bisa jadi milik orang lain. Kalau pagi hari ini saya tanya
siapa yang mau jatahnya dipindah? Semua orang tidak mau, termasuk saya. Ya. Tapi jatah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara itu perlu diperjuangkan supaya jangan sampai pindah ke tempat yang lain. Ya. Kita akan belajar bersama-sama dalam cerita tentang perumpamaan talenta. Ya. Kita baca dalam Matius 25 mulai ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan gini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saudara, dikatakan bahwa kerajaan surga itu sama dengan orang yang akan bepergian ya. Orang yang bepergian ini dikatakan mereka memberikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Saudara, kalau saudara mendapatkan 5, jangan iri dengan yang mendapatkan 2. Kalau yang mendapatkan 1, jangan iri dengan yang mendapatkan 5. Semua diberikan sesuai dengan kemampuan saudara. Jadi talenta atau jatah itu berbeda. Ya. Salah satu contoh, saudara tahu di Sion ya, itu di daerah kampung, itu ada banyak yang jual jamblang. Semua banyak sekali ya, berderet-deret. Memang kalau di Sion itu ada beberapa tempat, tapi kalau di daerah yang pinggiran itu tuh yang namanya warung jamblang itu tuh berderet-deret saudara. Ya. Suatu saat saya bilang, kenapa ya kok yang ini bisa laris? Banyak sekali, makanannya sama. Ya. Kenapa yang ini tuh kok dianya sepi sekali? Saudara tahu jatah itu sudah ditaker sama Tuhan. Ya. Jatah itu sudah diberi oleh Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan suatu suami istri, dia mengatakan begini sama saya. Bu, sekalipun dalam masa pandemi ini, saya bilang, tapi yang lain sepi, saya tidak sepi. Saudara tahu, ada sesuatu jatah yang Tuhan berikan. Tetapi jatah yang diberikan yang Tuhan mau adalah perlipat kali gandakan dengan apa yang Tuhan sudah beri. Dikatakan di sini di dalam ayat selanjutnya, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Kita loncat ke ayat yang 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Naik ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ia dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara, hari ini kita akan belajar ya. Cerita ini merupakan suatu cerita yang sudah sering kita dengar. 5, 2, dan 1. Nah, kita tahu yang 5 bisa memperlipat kali gandakan. Yang 2 bisa memperlipat gandakan. Tetapi yang 1 dia tidak mau melakukan perlipat kali gandaan. Dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau melakukan bagiannya, saudara. Dan kita akan belajar yang pertama, bagaimana jatah kita itu bisa berpindah. Ya. Bagaimana semua berkat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu bisa kita tidak terima. Nah, yang pertama adalah malas, saudara. Ya. Firman Tuhan di dalam Amsal 26 ayat 14 dikatakan gini.
seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya, saudara. Jadi selalu yang zaman sekarang anak-anak itu suka ngomong mager, males bergerak ya. Suatu saat cucu saya ngomong gini, "Mah, Omah, itu mamah lagi mager." Mager apa ya? Saya kan namanya orang tua yang kadang-kadang tidak begitu ngerti istilah zaman sekarang ya. Mager apa? Pikir saya karena memang anak saya ini adalah seorang arsitek yang bangunan-bangunan, mager pikir saya tuh pager, saudara. Lagi mager apa? Saya gitu. Mana yang dipager gitu. Mager mau Oma, mager tuh apa? Mana yang dipager sama mama? Wah Oma mah kuno katanya. Kenapa? Mager tuh males bergerak. Oh, malas bergerak ya. Nah, orang itu yang namanya orang kalau mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan katakan jangan malas seperti pintu sama engselnya, mutar-mutar, mutar-mutar, mutar-mutar di situ terus. Sedangkan yang Tuhan kasih mengasih tahu kepada kita, perlipat kali gandakan, perjuangkan akan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Karena suatu waktu Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dengan apa yang saudara dan saya sudah dipercayakan. Seperti perumpamaan ini. Saudara, kemalasan itu adalah sesuatu musuh sebenarnya dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang dapat dikatakan 90%, hampir 100% saya katakan melanda kehidupan orang Kristen. Pada saat apa? Pada saat kita capek lalu harus membaca firman Tuhan dalam saat teduh. Ya. Kadang-kadang kita utang sama Tuhan. Ya. Aduh Tuhan capek banget, nanti kalau alasannya banyak. Nanti kalau saya baca juga gak akan ngerti sih Tuhan. Udah maafin lah, nanti besok tak double. Besoknya lagi tidak dilakukan. Besoknya lagi tambah utangnya tambah banyak, saudara. Karena sebetulnya apa? Malas, saudara, malas. Kita harus hati-hati, harus mempunyai suatu prinsip, saya harus jadi champion. Saya harus menang dalam menghadapi kemalasan. Saudara, saya punya pengalaman sejak waktu dulu ya. Saya punya seorang teman, ya, waktu SMA, saya SMA itu di Semarang saudara. Nah waktu SMA saya itu sekolah di Masehi di Jalan Dr. Cipto itu. Ya. Nah pada waktu itu saya punya teman saya itu anaknya pintar. Ya. Benar-benar dia itu pintar cuma malas saudara, malas. Suatu saat saya bilang, kamu tuh sebetulnya pintar loh, kenapa sih kok malas sekali? Saudara tahu ngomongnya, saya sampai melongo. Ini anak SMA kelas 1 loh ya saudara, SMA kelas 1 dia ngomong gini. Orang itu sudah punya jatah katanya gitu. Kalau jatahku nanti bakal kaya, pasti aku jadi kaya. Urusannya apa antara orang malas seperti dia dengan kekayaan? Dia sudah punya suatu prinsip. Saya itu pasti nanti tuanya jadi kaya. Saya diam aja. Jadi walaupun kamu sekolahnya bodoh bisa jadi kaya. Iya itu. Ini prinsip apa pikir saya ya. Dia tuh pintar saudara tapi gak mau belajar. Malesnya luar biasa. Kalau masuk sekolah ya, kalau masuk sekolah selalu ngepas. Kurang semenit dia tuh baru datang. Dan kalau pulang itu begitu gurunya belum sampai keluar dari kelas kita, dia udah beres-beres bukunya. Males sekali saudara. Nah, singkat cerita, pernah gak naik kelas. Ya. Terus saya tuh ngomong gini, kamu gak naik kelas, masa bisa nanti jadi orang kaya? Bisa, kata gitu. Ya nanti sama-sama lihat ya
kita bakal tua, kamu bakal tua. Sekarang saudara, dia masih hidup, saya masih hidup. Ya. Tapi saya nggak tahu dia tinggal di mana. Cuma suatu saat saya itu dengar dari grup, kan kita itu suka punya grup SMA ya. Di grup SMA dia bilang, kamu tahu nggak orang ini? Iya ya, itu orang sekarang di mana? Saya gitu. Hidupnya sangat susah. Mana idenya dia? Mana keinginannya dia yang mengatakan aku bisa jadi kaya? Karena apa? Malas, saudara. Jadi jatahnya bisa berubah. Jatahnya bisa berpindah kepada yang lain. Karena apa? Karena dia tidak dapat memperlipat kali gandakan apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi saya berdoa, lepaskan dirimu daripada segala kemalasan. Karena jatah saudara dan saya itu bisa berpindah. Hal yang kedua dikatakan rasa takut. Ya. Tidak mau mengembangkan akan segala sesuatu karena perasaannya takut. Takut kepada tuannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, rasa ketakutan membuat kita tidak bisa berkembang. Rasa ketakutan itu membuat saudara dan saya tidak berani bertindak. Saudara, kalau kita lihat contoh-contoh yang ada dalam Alkitab sangat banyak. Raja Yerobeam, saudara tahu, pada waktu pemerintahan di dalam kerajaan Israel mulai pecah sejak Salomo. Ya. Dipecah menjadi dua, Rehabiam dan Yerobeam. Dikatakan 10 suku ikut Yerobeam. Dan Yerobeam itu sudah dinubuatkan loh. Bahwa dia akan memerintah menggantikan kedudukannya. Menggantikan kedudukan Daud. Itu bukan main-main. Ini yang berfirman adalah Tuhan. Jatahnya sangat-sangat besar. Tetapi dia katakan jangan-jangan nanti orang-orang Israel ini balik lagi ke Rehabiam. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Nah, oleh karena ketakutan yang seperti itu dia mengambil suatu langkah untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Akibatnya apa yang difirmankan Tuhan tidak jadi dalam hidupnya. Contoh yang kedua, ya, sebenarnya contohnya banyak sekali dalam Alkitab. Tapi saudara kita baca dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-11 tentang Raja Saul. Raja Saul juga seperti itu. Dia adalah awal pertama kali diteguhkan, dipilih sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak milih loh Saul. Kita lihat akan 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia dan sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Jadi yang mengurapi tangan daripada Samuel, tapi atas perintah Tuhan. Maka dikatakan, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau? Bukankah Tuhan sudah mengurapi engkau? Memilih engkau, bahkan mengurapi engkau. Dikatakan, engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri.
Tuhan mengurapi, Tuhan memilih. Bahkan Tuhan katakan ada satu orang yang mempunyai perawakan dari pundak ke atas lebih dari yang lain. Tuhan memilih yang sempurna. Tuhan memberikan mandat. Tuhan memberikan jatah yang luar biasa kepada Saul. Dan Samuel sangat mencintai Saul. Dia bukan orang sembarangan, dia orang pilihan Tuhan. Saudara, semua yang di tempat ini saya percaya saudara adalah pilihan Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah champion-champion yang ditentukan oleh Tuhan. Yang dapat jatah oleh Tuhan harus selalu jadi pemenang. Ya. Tetapi pemenang itu harus diperjuangkan. Ya. Saul pada saat dia menerima itu dia merasakan, masakan si aku suku yang paling kecil. Ya. Di antara keluargaku, aku orang yang paling kecil. Tetapi Tuhan katakan gak masalah. Ya. Kalau saudara merasakan, masakan aku bisa. Jatah itu Tuhan sudah mengukur dari awal sampai akhir. Kalau saudara tidak ada kemampuan, gak mungkin Tuhan kasih saudara. Pada waktu saya, suatu saat ada seorang hamba Tuhan. Pada saat saya masih di Bandung, saya waktu itu masih mahasiswa. Ada seorang hamba Tuhan, waktu khotbah, lalu tiba-tiba saya dipanggil saudara. Saya dipanggil, saya deg-degan dipanggil buat apa? Saya nggak bisa apa-apa. Saya orang kecil, saya nggak berani untuk punya cita-cita setinggi gunung. Saya di depan. Lalu dinubuatkan saudara, kamu bakalnya begini. Kamu bakalnya akan sampai di suatu kota yang lebih kecil dari kota ini. Semua dinubuatkan sampai mendetail. Itu yang namanya nubuatannya. Yang dikatakan kamu akan memberitakan firman Tuhan. Kamu akan buat KKR. Aduh, saya pikir KKR gak kebayang sayanya. Sampai tentang kamu akan pergi dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, dari negara ke negara. Aduh, gak kebayang sayanya saudara. Saat nubuatan itu ada, saya dalam hati mengatakan, Tuhan aku ini siapa sih? Engkau bawa sampai seperti itu. Rasanya gak terjangkau dari pikiran saya. Nanti saya akan khotbah. Aduh, khotbah. Saya ini dari keluarga, memang saya berasal dari keluarga Kristen. Tapi saya anak ketujuh dari anak yang 10. Jadi saya tuh merasakan siapa saya. Dibandingkan dengan saudara-saudara saya gak ada artinya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang terlalu wow buat saya saudara. Tapi saya gak nolak. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Masih jauh. Saya waktu itu baru tingkat pertama dari saya masuk fakultas. Jadi itu masih jauh dan saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi itu saya simpan dalam hati. Lalu apa yang saya lakukan saudara? Saya mau belajar memperjuangkan. Setiap kali saya punya saat teduh dengan Tuhan. Saya melakukan bagian saya. Jadi pada saat itu saya mulai apa yang saya bisa lakukan. Oh, saya bisanya ngajar sekolah minggu. Ya, saya lakukan itu. Secara manusia, mungkinkah aku bisa khotbah dengan orang-orang yang begitu banyaknya? Bahkan Tuhan katakan, engkau akan menjadi seorang pemimpin dari suatu gereja yang besar. Memang persekutuan sekarang ya. Gak kebayang sayanya. Karena cita-cita saya dulu saudara hanya begini. Ya saya nanti jadi ibu rumah tangga saja. Saya gak punya kepikiran kalau Tuhan bawa saya sampai seperti ini. Tidak pernah terpikir dan terbesit dalam pikiran saya. Pikiran saya hanyalah ya nanti saya jadi ibu rumah tangga. Cukup. Dan ya jadi guru sekolah minggu saja. Tapi kok
jatahnya besar sekali dalam hidup saya. Dengan berjalannya waktu, Tuhan giring saya pergi ke Sion, ke Cirebon. Dengan berjalannya waktu, Tuhan bisa memberikan saya kantor untuk saya akhirnya bisa buka kantor. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan menginginkan saya untuk membuat suatu persekutuan doa. Berjalannya waktu terus menerus saudara, tapi saya perjuangkan dan perjuangkan, perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Sampai suatu saat dengan Bahtera mengatakan harus ke pulau-pulau. Akhirnya bisa saya bergabung dengan Bahtera dan akhirnya bisa betul-betul dari pulau ke pulau sampai seluruh Indonesia dikelilingi. Itu saya merasakan, iya ya kok aneh ya. Kok bisa seperti itu? Sesudah itu bisa ke bangsa-bangsa. Dan semua apa yang dinubuatkan itu jadi dalam hidup saya. Saya bilang Tuhan, kenapa ya kok bisa sampai seperti ini? Karena ada dalam tracknya Tuhan. Saudara, perlu perjuangan. Champion perlu diperjuangkan terus. Ya. Kalau tidak, gak mungkin. Salah satu contoh, suatu saat Tuhan ngomong, nak kamu harus pindah ke Cirebon. Saya gak suka dengan kota itu. Ya. Pak Victor tadi katakan, apapun yang kamu hadapi saat ini, ya, kamu harus percaya itulah it is well. Amin. Ya. Tadi kita semua nyanyikan kan, semua itu baik buat saya. Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Bukan berarti dalam perjalanan saya itu tidak ada masalah. Masalah banyak saudara. Perjuangan saat saya diharuskan ke Cirebon itu perjuangan yang sangat berat. Saya tidak suka dengan keadaan di kota itu. Tetapi suatu saat saya bilang pengen tahu si Cirebon kayak apa. Saya punya teman dari Bandung. Dia setiap kali sering kali ke Cirebon dan dia katakan kamu mau gak lihat-lihat kota Cirebon? Ya mau. Jadi akhirnya saya diajak sama dia untuk ke Cirebon. Wah kotanya kok kayak gini. Gak seperti sekarang ada mall, ada apa. Zaman dulu sih belum ada. Waktu zaman saya mau masuk Cirebon sepi ya. Terus kelihatannya ya gak menarik lah karena saya tinggal di Bandung. Itu perjuangan saudara. Bukan berarti pada saat saya di sana terus langsung bisa besar, tidak. Saya mengalami banyak masalah. Tapi satu perkara saya katakan Tuhan, saya mau jalan dalam jalan-Mu. Sekalipun jalan ini bukan merupakan jalan yang enak dalam hidup saya. Selama saudara mengalami ketakutan, maka saudara akan menjadi orang yang kalah. Hadapi segala sesuatu karena jatah saudara sangat besar. Amin. Ini yang harus diperjuangkan. Jangan seperti yang dialami oleh Yerobeam dan Saul. Saul dikatakan dia sudah diangkat. Dia jatahnya sangat besar. Gak main-main loh. Di antara semua orang Israel, dia satu-satunya yang dipilih jadi raja. Itu gak gampang. Berapa juta orang Israel? Kok dia yang kepilih? Sekalipun dengan undian, Tuhan bisa mereka-reka membawa semuanya itu sampai dia kepilih. Itu bukan main-main. Tapi saudara tahu, ketakutan membuat jatahnya bisa beralih. Kita akan baca 1 Samuel 13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas.
maka pikirku. Ingat, maka pikirku. Setiap kali ada masalah apapun yang membuat kejatuhan saudara dan saya adalah pikiran kita, jiwa kita. Ya. Kita tidak berjalan di dalam roh, tapi kita berjalan di dalam pikiran dan jiwa kita. Apa yang membuat jatahnya Saul itu bisa beralih, ya, diambil daripadanya. Karena apa? Rasa ketakutan, lalu pikirannya masuk, jiwanya dipengaruhi, lalu dia mengambil keputusan yang salah, saudara. Ya. Saat-saat ini kita tahu banyak berita yang ada di luar, terus yang sangat menakutkan kita, sangat membuat kita pusing. Apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah itu dengan berita yang begini, berita yang begini, berita yang begini, berita yang begini, bikin kita jadi bingung. Nah, bikin kita jadi bingung. Tapi satu perkara, kalau kita berjalan di dalam firman, kalau kita berjalan di dalam firman, maka semua masalahmu tidak akan mempengaruhi dalam hidup saudara dan saya. Percaya saudara, hidup di dalam firman itu mengatasi segala-galanya. Mengatasi segala-galanya. Hidup di dalam firman, berjalan bersama dengan Tuhan dalam firman. Maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa Saul ini takut dan ragu-ragu? Karena apa? Melihat. Apa yang membuat kejatuhan setiap orang? Dari mata, masuk pikiran, hati, kita bertindak. Hati-hati saudara. Dalam segala perkara. Kalau saudara ditawari proyek, belum apa-apa mulai ngitung. Coba saya hitung. Gak salah orang ngitung saudara. Karena kalau kamu gak ngitung bahaya banget. Ngitung benar, tapi persembahkan semua kepada Tuhan. Saul juga merasakan begitu. Aku takut. Jadi aku kok belum mempersembahkan sesuatu. Sedangkan dia lupa dengan pesan daripada Samuel. Tunggu aku. Tunggu aku. Nah, gak sabar. Karena apa? Melihat. Itulah yang membuat kejatuhan. Tidak sabar. Dan diburu-buru dengan rasa ketakutan. Saudara, dalam menghadapi apapun saya mendorong saudara, saya mendoakan saudara, jangan panik di dalam menghadapi apapun. Jangan panik di dalam menghadapi apapun. Seperti tadi yang Pak Victor katakan, kalau ada seorang yang sangat mengasihi saudara, naruh pisau di leher. Istrinya tidak takut karena siapa? Mengenal akan suaminya. Kecuali kalau suaminya itu suka mukulin dia. Ya. Suaminya itu suka menyakiti dia. Tiba-tiba suaminya bawa pisau, taruh di sini. Dia akan lari. Aduh, aku mati nih. Pasti dibunuh suamiku. Trauma akan terjadi, pasti dia akan takut. Tetapi kalau dia tahu persis akan keadaan suaminya, dia nggak akan takut. Kemarin saya mengkonseling seseorang suami istri, saudara. Suaminya ini suka mukulin. Ya. Sampai suatu saat dia pas ke persekutuan, di sininya tuh merah, saudara. Bahkan luka. Di sininya luka. Saya bilang, kenapa kamu gitu? Dia nangis. Bertengkar. Dan akhirnya dipukul, didorong sampai akhirnya dia jatuh. Sininya gosong. Saya bilang begini, saya sebagai orang tua ya, tak pikir kalau dia anakku tak ceraikan. Jujur ya. Saya percaya setiap orang tua tidak akan terima dengan anaknya yang diperlakukan seperti oleh itu mantunya. Tapi kan saya bukan mamanya, saya adalah ibu rohani. Saya harus mengerti kedudukan saya.
Jadi saya bilang, persoalannya apa? Bilang gitu. Suaminya selingkuh. Ketahuan, ya, suaminya selingkuh, ketahuan. Waktu suaminya lagi di kamar mandi, dia ngoprek HP-nya. Ya, ketahuan kan? Begitu suaminya itu keluar, dia masih pegang HP. Langsung dipukul, langsung ya begitulah terjadi sesuatu. Saudara, kamu gak ngelawan, saya bilang. Gak sempat ngelawan, dia bilang. Mertua kamu di mana? Karena dia serumah sama mertuanya. Gak ada, dia gak ada di rumah itu. Yuk doa yuk, saya sampai gak bisa ngomong saudara. Yuk doa. Hati saya sedih ngeliatin laki-laki kok seperti itu. Tapi satu hal saya bilang, ya sudahlah saya bilang, yuk kita doakan suamimu. Lepaskan pengampunan buat suamimu. Saya bilang Tuhan, aku ini ngomongnya karena hamba Tuhan. Kalau hatiku enggak. Jujur saudara, saya jujur di hadapan Tuhan. Ya. Tapi saya enggak ngomong sama anak itu. Saya cuma ngomong Tuhan, Engkau tahu hatiku, secara manusia aku enggak bisa untuk mengampuni mereka. Tapi di dalam Engkau sanggup untuk membuat saya juga ngampuni akan suaminya. Yuk doa, lepaskan pengampunan ya nak, lepaskan pengampunan. Dia nangis tapi dia bilang iya siap mau. Singkat cerita saudara, kita doain terus, ayo kita doa puasa buat suami kamu. Saya ajak dia doa puasa, saya ikut-ikut puasa saudara. Saya bilang Tuhan lepaskan aku daripada sakit hati dengan memang dia bukan anak saya, dia bukan mantu saya, tapi saya bisa merasakan. Sampai suatu saat saudara, orang tuanya datang ngomong sama saya, Ibu Nani kalau Ibu Nani punya anak kayak gitu diceraikan enggak? Saya diem saja saudara, saya gak bisa ngomong, pikir saya juga mau tak ceraiin aja. Buat apa punya mantu kayak gitu. Tapi saya kan gak bisa begitu. Posisi saya adalah seorang hamba Tuhan. Ya, kalau posisi saya sebagai notaris, cerai bayabis gak apa-apa. Benar, saya hamba Tuhan gak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dijodohkan oleh Tuhan jangan diceraikan. Masa saya pendeta mau nyerahin, saya gak mau. Saya cuma ketawa, saya bilang iya Bu, saya bisa ngerti hati ibu gitu. Saya cuma begitu. Singkat cerita kita doa, ayo Bu kita sama-sama doain mantunya ya Bu. Mereka puasa, suami istri puasa, anaknya puasa, saya puasa, didoakan terus menerus. Singkat cerita saya lupa sampean sudah bertahun-tahun kira-kira. Singkat cerita dia bertobat, si suaminya bertobat. Terus akhirnya sudah bertobat kan mau balik ini. Kan waktu itu akhirnya Bu saya mau tak ambil aja anak. Bu jangan diambil dulu. Jangan diambil yang anaknya. Saya bilang gitu nanti kalau diambil tambah gak bisa balik. Singkat cerita akhirnya mereka balik. Nah terus ngomong sama saya takut. Trauma dalam hidup. Saya takut. Apa yang kamu takutkan? Saya takut kalau saya tidak tiba-tiba tidur terus dibunuh sama suami saya. Saya takut itu masih kebayang saya, kepala saya dipukul-pukulkan di tembok. Saya masih kebayang ya. Bagaimana saya leher saya ditarik sampai sakit, sampai berdarah. Saya masih ingat. Gak bisa hilang Bu. Bagaimana cara saya harus menghilangkan ini? Saya takut. Masuk kamar takut. Jadi kalau dia masuk kamar anaknya diajak. Ketemu suaminya takut. Sedangkan suaminya udah mulai banyak berubah ya. Terus will-nya sudah cerai lah dapat dikatakan. Dia sudah baik dan sangat baik. Sudah mulai bertobat sungguh-sungguh. Itu butuh waktu saudara. Butuh waktu. Sangat butuh waktu. Akhirnya dua-duanya saya panggil.
Lalu akhirnya tak doain, saya bilang yuk saling melepaskan pengampunan, gak bisa. Terus akhirnya suaminya juga bilang minta ampun, dipeluk dia ya. Saya bilang sama suaminya, ini butuh waktu ya, untuk butuh waktu mengembalikan kepercayaannya kepada kamu. Akhirnya singkat cerita sekarang sudah mulai baik saudara. Sangat baik dan hidupnya sangat berbahagia. Saudara, trauma ini itu membuat ketakutan. Nah, apa yang terjadi dalam diri Saul? Saul ini punya trauma, ketakutan banget. Kenapa dia sampai berusaha untuk membunuh Daud? Karena trauma, dia takut. Karena sudah ada firman. Sudah ada firman, kita lihat di sini. Ayat ke-13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Dikatakan sebetulnya jatahmu besar Saul. Sebetulnya jatahmu itu adalah menjadi penguasa, menjadi orang nomor 1 di Israel. Tuhan mengasihi kamu. Jatahmu besar, sedianya menjadi raja untuk selama-lamanya. Berarti sampai akhir hidupnya dia terus menanjak dan mencapai destininya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ketakutan membuat dia tidak taat. Saudara belajar, benar-benar belajar. Sampai saudara dihadapkan dengan satu pemilih. Pilihannya, pilih ini atau pilih ini. Saudara jangan ragu-ragu. Pilih apa yang Tuhan mau. Jangan pilih apapun yang terjadi, jangan memilih yang salah. Saya berdoa saat-saat ini, banyak pilihan yang saudara akan hadapi dalam tahun-tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Jangan pilih yang salah. Jalan dalam tracknya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus saudara dan saya pilih. Jangan sampai jatahmu pindah ke yang lain. Hanya karena apa? Karena ketakutan saudara. Sehingga membuat trauma dalam hidupnya. Langkah tidak diambil. Anak ini juga mengatakan, saya kalau ngambil balik lagi suami saya takut. Saya bilang, lepaskan dirimu dari ketakutan. Lepaskan dirimu. Hanya Tuhan yang sanggup mengangkat semua trauma dalam hidupmu. Memang itu tidak gampang. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, akhirnya dia pulih kembali. Saya mengucap syukur. Kenapa bisa? Karena dia mau berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Jangan sampai ketakutan membuat semua rencana Tuhan tidak jadi dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga dikatakan merasa tidak puas. Merasa iri dengan yang lain. Lalu tidak puas dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sedangkan pujian yang terakhir dikatakan it is well. Semua itu baik Tuhan. Semua baik buat saya. Semua baik. Tidak ada yang rencana yang tidak baik yang kau rencanakan dalam hidupku. Orang yang mendapatkan 1 talenta ini merasa iri dan tidak puas. Kenapa Tuhan itu kok gak adil? Kenapa tuannya itu gak adil? Kenapa yang ini dikasih 5, dikasih 2 dan 1. Ya rata dikasih. Saudara, setiap orang tua itu mengerti kemampuan daripada anak-anaknya. Suatu saat saudara, setelah
papa saya sudah tua, ya. Yang dipanggil itu saya anak nomor 7, ya. Pak Yusak anak nomor 2, dan adik saya adalah anak nomor 9. Ya. Kenapa 3 orang ini yang dipanggil? Saya, Pak Yusak sama adik saya. Itu anak nomor 7, anak nomor 2, dan anak nomor 9. Ya. Anaknya 10. Karena papa saya tahu kemampuan mereka. Kemampuan semua anak-anaknya. Waktu kita 3 orang ini dipanggil, dikatakan begini. Kamu saya tunjuk untuk mengurus semua harta kekayaan papi. Karena papi tahu engkau bisa ngatur. Sehingga semua harta kekayaan papi kamu bagi rata dengan saudara-saudara kamu. Saudara, kenapa? Papi tetap sayang. Orang tua tetap sayang. Anak 10 harus dibagi 10. Tetapi harus ada yang dipercayakan. Siapa yang harus membagi? Keputusan apa yang harus diambil? Lalu papi mengatakan, apabila mau menjual aset papi, engkau bertiga harus berdoa sama Tuhan. Masing-masing dapat apa dari Tuhan. Keputusan akan diambil sesudah kamu berdoa dan mengambil keputusan dan dibagi secara rata. Saudara, kenapa? Dipercayakan sesuai dengan kemampuannya. Tidak memilih ini anak nomor 1 bu atau anak nomor 2. Tapi yang dipilih adalah sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang mendapatkan 1 talenta ini merasakan gak puas. Gerutu terus. Saya gak puas dengan apa yang saat ini Tuhan saya beri. Oleh karena itu dia katakan tak tanam saja sudah. Nanti tuannya datang tak kembalikan nih. Apa yang menjadi hak kamu tak balikan. Aku gak mau melakukan apa-apa. Sampai tuannya mengatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Karena dia punya hati yang tidak puas dengan apa yang tuannya berikan. Jangan sampai saudara merasakan tidak puas dengan apa yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara mengatakan, kenapa ya orang ini diberkati, kenapa aku enggak? Kenapa orang ini seperti ini dan ini enggak? Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Amin. Jadi belajar saat ini semua ada jatahnya masing-masing. Amin. Katakan ke sebelahnya sekarang ya. Dan juga yang streaming, semua ada jatahnya masing-masing. Amin. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Saudara, kita melihat akan bangsa Israel. Dia mendapatkan jatah yang luar biasa. Dikatakan, engkau akan masuk ke dalam suatu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu gak gampang loh saudara. Apa saja yang ditanam akan berhasil. Tapi kok hanya sebagian yang masuk. Bahkan keturunannya, bahkan hanya 2 orang yang keluar dari Mesir yang bisa masuk. Kenapa? Kenapa sampai seperti itu? Jatah mereka lenyap saudara. Karena apa? Bersungut-sungut setiap kali. Apa yang dikatakan di dalam Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Masa gak bayar apa-apa jadi budak? Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nyakitin hati Tuhan saudara, dikatakan kurus kering. Lah ya wong dikasih makan loh ya. Setiap kali tidak kekurangan makan kok ngomongnya kurus kering. Sangat menghina yang memberi. Tidak
bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Lalu dikatakan, tidak ada sesuatu. Bagaimana gak ada sesuatu? Setiap pagi dikasih makan, minta daging dapat burung yang sangat banyak. Minta air dikasih air. Minta apa saja yang mereka pikirkan, rindukan dikasih. Saya juga berpikir begini, ini kok dikatakan sepatu tidak rusak ya? Sedangkan kalau waktu kecil sepatunya kecil, gedenya apa ya sepatunya bisa modot gitu ya. Saya juga enggak tahu cara Tuhan bekerja. Tapi dikatakan dalam Alkitab sepatunya tidak rusak tuh. Pakaiannya juga enggak. Sedangkan kalau anak kecil sampai gede kan pakaiannya itu kan ganti. Ukurannya berbeda. Tapi kok dikatakan pakaiannya tidak rusak. Itu kan sama dengan mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka melihat mujizat yang terjadi, kedahsyatan Tuhan. Dari mengenai masalah Laut Kolsom sampai Sungai Yordan. Mereka lihat semuanya kok. 10 tulah mereka lihat matanya kemana. Saudara, yang dilihat adalah sesuatu kesukaran. Padang pasir, sedangkan mereka enggak lihat. Kok aneh ya, orang padang pasir kok ada payungnya, ada tiang awan. Malam gelap, enggak ada lampu, kok bisa ada api di atas yang membuat sesuatu hal yang dingin menjadi hangat. Kok enggak mikir akan hal itu, tapi yang dipikir bawang prei, bawang bombay, mentimun, semangka. Saudara, kurang mengucap syukur. Selalu bersungut-sungut. Saya berdoa saudara, dalam menghadapi apapun saat ini yang Tuhan izinkan. Percaya Tuhan pegang kendali. Saudara. Kemarin saya mendapatkan suatu kesaksian. Seorang ibu yang dia harus membayar utangnya, ya. Dia harus jual rumahnya. Lalu dia mengatakan, Bu yuk sepakat, saya pengennya yang membeli rumah ini adalah orang yang dari Tuhan. Yuk kita sepakat. Anaknya pengen supaya rumah cepat dijual, utang semua dibayar. Mamahnya harus cepat-cepat pindah dari rumah itu. Dia ngomong, ini gimana aku kecepit. Dia bilang, dari pihak anak saya mendesak. Terus rada sedikit mengintimidasi mamahnya. Mah, enggak ada orang mau jual rumah. Enggak mau ada orang yang mau membeli. Kalau mama minta semaunya. Paling tidak 1 bulan, 2 bulan harus pindah. Dia bilang, mama mau pindah kemana? Ya pokoknya cari rumah. Kalau sampai belum dapat rumah, mama nyewa dulu setahun. Terus mamanya bilang, ini gimana? Aku kecepit. Dalam menghadapi seperti ini aku kecepit. Dia bilang. Terus saya katakan, burung di udara dikasih makan. Masakan kamu tidak dipeliharakan Tuhan? Tidak usah takut. Jadi gimana? Sembayang. Ayo kita sembayang. Kamu mulai cari rumah. Lalu dia cari rumah, ada rumah yang dia suka. Tapi dia bilang ini mesti direnovasi bla 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 bla. Minimal 3 bulan. Minimal itu. Apalagi sekarang mau mendekati puasa, mau mendekati lebaran. Bisa lama. Jadi gimana? Kata anaknya. Ya sudah mama sewa dulu. Saya bilang sewa itu berarti kamu pindah 2 kali. Saya bilang gitu. Buang-buang uang. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan sanggup untuk mereka-reka. Dan berdaulat atas hidupmu. Sembayang ayo. Kita berdoa. Akhirnya Tuhan temukan. Ya, ada 1 orang yang mau membeli rumah itu. Tapi dengan perjanjian 1-2 bulan harus pindah. Ini gimana? Udah itu singkirkan lagi.
Tuhan akan beri pembeli yang lebih baik. Akhirnya Tuhan kirim saudara, pembeli yang sangat baik. Anak yang masih muda, dia ngomong begini, tante sudah jual sama saya saja. Tapi tantenya ini harus pindahnya kapan? Tante cari rumah dulu ya. Nanti mau direnov. Yang penting kan gak sampai setahun kan tante? Ya enggak, nanti kalau begitu selesai tante juga cepat pindah. Boleh tante. Dia bilang, puji Tuhan. Tuhan punya reka-reka yang sangat luar biasa. Tuhan punya rencana dan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dalam menghadapi apapun, percaya Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Amin. Percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah, sekarang kita belajar ada suatu solusi yang Tuhan berikan. Kalau kamu tidak bisa melakukan, mengembangkan talentamu yang cuma sedikit, jatahmu yang cuma sedikit, Tuhan beri solusi. Kita lihat dalam di dalam ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini artinya begini, Tuhan kasih solusi. Kamu merasakan aduh talentaku cuma segini. Tuhan ngomong ayo join sama yang lain. Ada seorang yang mengalami sesuatu hal yang seperti ini saudara. Saya baca sebuah cerita ya, tapi ini kejadian sungguh-sungguh. Seorang yang dari Meksiko ya, dia namanya Cesar Millan. Ya. Dia pelatih anjing, tapi sebelumnya dia adalah seorang yang sangat-sangat miskin, dilahirkan di Meksiko saudara. Nah dia tinggal di daerah yang sangat kumuh, di daerah pertanian, ikut sama kakeknya ya, sebagai petani. Dia punya seekor anjing dan dia hidup bersama dengan anjingnya dan kakeknya ini. Dia bisa melatih anjing, dia belajar tentang anjing, dia benar-benar anjing itu menjadi sahabatnya sampai anjing ini benar-benar nurut, sampai dia belajar psikologi tentang anjing, gimana caranya melatih anjing, bagaimana anjing itu bisa nurut dan sebagainya. Nah, singkat cerita dia mengatakan aku kalau terus begini gak bisa. Lalu dia mulai berjuang saudara. Berjuang dengan cara dia pengen ke Amerika. Hanya dengan uang $100. $100. Akhirnya dia pergi sampai di perbatasan Amerika. Banyak hal yang dia alami. Sengsara, hidup sengsara sampai di Amerika. Tidak bisa bahasa Inggris ya. Tapi karena dia benar-benar tidak malas, dia benar-benar mau berjuang, dia tahu aku tuh punya keahlian. Keahliannya aja apa? Hanya melatih anjing, gak bisa punya keahlian lain. Tapi karena dia punya kerinduan yang sungguh-sungguh, dia ketemu dengan orang di sana. Orang itu mengatakan, yang penting kamu itu belajar dulu. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Karena di sini gak ada bahasa Meksiko, gak ada bahasa yang lain, bahasanya bahasa Inggris. Ayo kamu belajar, kamu punyanya bahasa daerah, gak bisa. Mau les di mana? Bahasa Inggris uang tidak punya. Tapi temannya ini ngomong, ya sudah aku gak mau ngelesin kamu, tapi kamu harus kerja sama saya. Aku gak bisa apa-apa kecuali nyupir. Ya sudah kamu jadi supir saya. Jadi singkat cerita dia jadi supirnya dan mulai diajarin sama si temannya ini ya. Akhirnya dia mulai bisa bahasa Inggris. Lalu akhirnya ini namanya join saudara, join. Dan apa yang terjadi, dia mulai dikenalkan dengan orang-orang. Karena apa? Dia selalu lihat kalau anjing yang berkeliaran di luar gitu ya. Gak ada yang punya, dia rawat. Jadi temannya ini bilang, ini dia punya talenta ya. Punya bakat yang luar biasa. Cuma gak punya modal, gak punya relasi.
Lalu temannya ini mulai kenalkan. Singkat cerita, dia menjadi pelatih anjing yang sangat terkenal di dunia ini. Dia bikin film-film, dia buat yayasan-yayasan, dan dia diberkati luar biasa dari orang yang tidak bisa apa-apa. Saudara, ini karena apa? Ada join. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu tidak bisa mengelolakan sendiri, kasih ke orang lain, dilola dan bersama-sama. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada join dengan yang lain. Aku bisa ini, kamu bisa ini, join. Dan akan diperlipat kali gandakan. Kemampuan kita bisa didorong oleh yang lain. Dan sampai mencapai destiny saudara. Kita lihat dari apa yang sedang dialami oleh apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan begini. Aku menanam, kata Rasul Paulus. Apolos menyirami. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya. Sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Join antara Paulus dengan Apolos. Jadi saudara, kita belajar ya. Ayo sama-sama. Jangan merasa aku cuma punya segini gak bisa lain. Tapi Tuhan sanggup untuk membuat segala sesuatu. Ada satu pengalaman, saya tutup dengan pengalaman seorang. Dia bisa bikin kue, tapi dia gak punya modal. Dia pintar sekali. Sampai suatu saat, dia ketemu dengan orang yang punya uang. Yang punya uang dulunya begini, aku tuh tahu kamu tuh pinter bikin kue. Ya. Bikin kuenya ya lumayan lah, saya juga akhirnya beli. Ya. Kayak pastel gitu loh, seperti pastel tapi sesuatu hal yang agak berbeda. Dia bilang, sudahlah kamu tak kasih uang, ya, kamu bikinkan buat saya. Akhirnya dia bikin enak. Mau nggak kamu yang bikin, saya yang uangnya dari saya, nanti join 50%. Mau. Singkat cerita sekarang sangat terkenal di kota Sion. Ya. Karena apa? Pertama kali open PO dan akhirnya luas kemana-mana. Ya. Sampai dimasukkan ke toko-toko. Karena apa? Join. Aku punyanya ini gak punya modal. Saudara, dalam usaha, dalam apapun juga, dalam talenta yang engkau dapat dari Tuhan. Kalau tidak bisa, jangan disimpan seperti orang yang dapat satu talenta. Ayo kita sama-sama ya, bekerja sama seperti Paulus dan Apolos. Dan Tuhan yang akan mengerjakan semua dalam hidup saudara dan saya. Ayo. Terus jadi champion, jangan sampai kalah. Kalau saudara kalah, semua jatahmu akan beralih kepada yang lain. Siapa yang mau kehilangan jatah? Saya percaya tidak ada yang mau ya. Mari kita bangkit berdiri, katakan Tuhan, aku mau jadi champion. Apa yang engkau rencanakan dalam hidupku harus jadi seperti yang engkau mau. Buat kami dapat mempertanggungjawabkan Tuhan akan segala sesuatu yang engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau pada saat kedatangan-Mu untuk kedua kali Tuhan. Saat engkau ada di awan-awan Tuhan. Kami mau mengatakan kepadamu, kami akan berangkat. Kami akan terbang bersama dengan engkau. Dan kami akan mengatasi segala badai. Dan kami percaya berlipat kali gandaan akan terjadi dalam hidup kami.